Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela atau dismisal untuk 158 perkara perselisihan hasil Pilkada 2024. Informasi terkini dari gedung Mahkamah Konstitusi akan disampaikan jurnalis Devi Syafira. Selamat sore Devi, sejauh ini sudah berapa perkara yang diterima untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian? Ya, Indra dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal atau putusan sela untuk nanti melihat perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian ataupun nanti dihentikan. Dan untuk sejauh ini di sesi pertama dari 158 perkara yang masuk hari ini sudah ada di sesi pertama 58 perkara dan 6 perkara yang sudah masuk atau dilanjutkan ke tahap pembuktian. Di antaranya ini ada dari Kota Tasikmalaya, kemudian Kabupaten Magetan, Kabupaten Pesawaran, kemudian juga Kabupaten Mimika, Kota Banjarbaru, dan juga Kabupaten Aceh Timur. Sementara sisanya ataupun 52 perkara ini tidak masuk ke tahap pembuktian selanjutnya karena mayoritas tidak memenuhi syarat formil di pasal 158. Dan terkait dengan secara keseluruhan memang ada 310 perkara yang disidangkan pada putusan dismisal di Mahkamah Konstitusi, dan untuk hari ini sendiri ini memang ada 158. Nah, dari 310 itu terdiri dari 23 untuk pemilihan gubernur, kemudian 238 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian 49 atau sisanya ini untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sementara kalau kita lihat dari putusan dismisal yang telah digelar di Mahkamah Konstitusi sejak pagi hari tadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, ini dilakukan secara pleno yang dipimpin oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Dan ada beberapa yang memang tadi tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya dari perkara pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang diajukan oleh Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri Sagala. Ini dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak adanya kecukupan bukti dan juga karena tidak beralasan hukum. Sementara itu untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ataupun gugatan dari Andika Perkasa dan juga pasangannya ini untuk dicabut ataupun nanti tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tahap pembuktian. Dan ini juga sudah beralasan hukum. Jadi kalau dari Andika Perkasa dan juga pasangannya ini memang sudah mencabut, atau dari Andika dan juga Hendra Prihadi sudah mencabut gugatan permohonannya karena untuk menjaga kondusivitas dari masyarakat Jawa Tengah yang memang sempat adanya keretakan karena perbedaan pemilihan. Sementara untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur nanti rencananya akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Mahkamah Konstitusi ataupun nanti di sesi ketiga. Sementara kalau untuk putusan dismisal ataupun putusan sela yang kita ketahui bersama bahwa di putusan sela nanti untuk melihat apakah perkara ini lanjut ke tahap pembuktian ataupun dihentikan. Dan memang kalau misalnya nanti lanjut ke tahap pembuktian, maka agendanya adalah mendengarkan dari saksi ataupun ahli yang dihadirkan. Nah, untuk pemilihan gubernur ini maksimal saksi atau ahli yang dihadirkan ada 6 orang. Sementara untuk pemilihan bupati dan juga pemilihan wali kota maupun wakil wali kota ini maksimal yang dihadirkan saksi atau ahli adalah 4 orang. Dan kalau untuk hasil pilkada, memang kalau untuk putusan dismisal ini dilaksanakan pada 7 sampai 17 Februari 2025 dan untuk secara keseluruhan nanti akan dilihat putusannya pada tanggal 24 Februari 2025. Dan sebelum adanya putusan dismisal, Mahkamah Konstitusi juga sudah menggelar seperti pemeriksaan pendahuluan dan juga pemeriksaan persidangan yang dilakukan sejak tanggal 8 sampai 31 Januari 2025. Dan pada saat itu didengarkan agendanya adalah dari pihak pemohon ini yang sudah mengajukan permohonan-permohonan, kemudian juga mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Misalnya dalam hal ini adalah KPU, kemudian juga dari pihak terkait dan juga dari Badan Pengawas Pemilu. Dan tentunya Indra, kita akan nantikan bagaimana putusan sela ataupun putusan dismisal dari pemilihan Gubernur Jawa Timur dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini situasinya Mahkamah Konstitusi sedang melakukan sesi kedua untuk putusan dismisal ataupun putusan sela ini. Demikian Indra yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.